Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, saudara-saudaraku seiman, seaqidah, sebangsa dan setanah air. Jumpa lagi kita dalam konten Islam kontemporer, tekstual dan kontekstual hari ini. Saudara-saudaraku seiman, seaqidah yang dimuliakan Allah. Dalam kajian ini kita coba dulu itu tanggapi ya terhadap satu peristiwa aktual dan faktual. Tepatnya kemarin pada hari Jumat, Dedek Lesti sudah mencabut pengaduannya di Polres Jakarta Selatan, sehingga suami beliau Rizky Bilar bisa bebas hari ini walaupun dalam status tahanan kota. Artinya tidak ditahan lagi, namun proses hukumnya sebagai tahanan kota mungkin apakah akan berlanjut atau tidak itu kita serahkan kepada aparat kepolisian. Tapi yang akan mau kita kupas tuntas dulu sekarang tentang banyaknya tanggapan respon dari pengagum atau pencinta atau netizen yang bersimpati terhadap kejadian KDRT yang dialami Dedek Lesti ini beberapa waktu yang lalu. Apalagi Dedek Lesti sudah memaafkan, bahkan mencabut pengaduannya. Perlu kita ketahui bahwa inilah sebenarnya konsepsi Islam yang secara praktek nyata itu sebenarnya tidak diamalkan atau tidak diajarkan atau tidak dilaksanakan oleh banyak masyarakat muslim kita di Indonesia ini. Kita mengaku Islam, kita mengaku muslim, tapi sebenarnya konsep-konsep ajaran Islam itu tidak kita laksanakan secara konsekuen. Seperti apa misalnya? Seperti anjuran tentang memaafkan ini. Jadi anjuran memaafkan ini ada satu hadis riwayat Bukhari mengatakan iman yang paling utama itu adalah sabar dan pemaaf. Jadi yang orang-orang yang memaafkan ini adalah tingkat iman yang paling tinggi. Dalam satu riwayat Tabrani dicatatkan, maafkanlah, pasti kamu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa banyak netizen, banyak tanggapan yang menghujat ya dalam tanda petik Dedek Lesti, yang sebenarnya apa yang dilakukannya itu adalah konsepsi Islam yang sebenarnya, apalagi yang dia maafkan itu adalah suaminya sendiri atau bapak atau ayah dari anak yang dikandungnya, yang dilahirkannya hari ini. Kenapa saya katakan ini adalah sikap yang sangat mulia terhadap Dedek Lesti, bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul itu, bahwa tingkat iman yang paling utama itu ketika dia mampu memaafkan. Kita melihat hari ini bagaimana sifat dendam, dengki, iri, kan itu balas dendam dan sebagainya itu kayaknya seperti sudah menjadi tradisi. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kalau bisa kita balas dendam. Kalau ada yang menyakiti kita, kita harus membalasnya dengan kekerasan juga. Padahal sebenarnya Islam itu sebagaimana juga Rasul mencontohkan. Kita tahu bagaimana Rasul itu memaafkan, bahkan memaafkan yang di depan matanya sendiri, ketika dia memberi makan, menyuapi seorang wanita tua dari suku Yahudi, yang setiap dia suapi dengan makanan setiap hari, Yahudi ini menghina, mencemooh, mencaci beliau. Yang dimana akhir kisah itu ketika Rasul sudah meninggal, digantikan oleh Umar bin Khattab untuk menyuapinya. Ketika wanita itu mengatakan, ini siapa? Tidak orang yang seperti orang yang pernah menyuapi saya, kan itu terasa kasar. Maka Umar mengatakan, yang menyuapimu itu adalah sudah tiada, dia adalah Muhammad Rasulullah. Menangislah wanita tua ini yang buta ini. Kenapa? Karena memang begitulah sikap Rasul itu, walaupun musuhnya sekalipun, orang yang membencinya sekalipun, bukan hanya dia maafkan, malah dia suapi. Artinya inilah sikap yang barangkali kalau untuk
kita hari ini bukan saya katakan mustahil, tapi mungkin akan sulit lah dicari, bisa dari 1 juta orang mungkin hanya 1-2 orang. Kembali kita kepada Dedek Lesti ini, saya melihat bahwa perceraian itu bukan hanya dalam konsep Islam ya, dalam konsep saudara kita misalnya Nasrani misalnya, perceraian itu bahkan seolah-olah sesuatu yang memang mustahil atau sangat-sangat dibenci. Tapi jadi bukan hanya agama mereka, tapi mungkin agama Islam juga banyak yang tidak tahu bahwa ada satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan abghadul halali ila azza wa jalla at-talaq. Jadi perkara yang halal itu, halal dia, tapi sangat-sangat dibenci Allah itu adalah perceraian. Kenapa saya katakan bahwa perceraian merupakan satu yang dibenci Allah sebagaimana Rasul katakan? Karena dengan perceraian itu dua keluarga besar itu akan menjadi tidak pun menjadi musuh, pasti akan bercerai-berai. Dan yang lebih fatal lagi ketika kita sudah punya anak. Anak ini akan menjadi korban dari perceraian kedua ayah bundanya. Dan ini akan menjadi satu psikologis kepada anak itu sampai dia nanti menjadi dewasa. Jadi apa yang dilakukan Dedek Lesti ini memaafkan suaminya Rizky Bilar itu, saya kira ini merupakan pujian bagi kita terhadap seorang yang namanya Lesti, bukan malah beliau itu dihujat. Mungkin orang lain melihat kejahatan atau KDRT yang dilakukan Bilar misalnya, tapi saya kira untuk hukuman itu ya bisa saja nanti secara moral hari ini apa yang dia lakukan sudah dihujat, sudah mendapat hukuman yang sangat berat dari masyarakat. Bahkan Komisi Penyiaran itu sudah menyetop Rizky Bilar ini untuk berbicara, untuk action, untuk melakukan show di beberapa atau di semua media TV nasional. Ini kan merupakan satu hukuman yang berat kepada beliau. Lain lagi sekarang beliau masih menjadi tahanan kota, yang saya yakini karena sudah dicabutnya KDRT, kalaupun nanti prosesnya sampai ke pengadilan, mungkin hukuman juga mungkin akan menjadi hukuman percobaan dan lain sebagainya. Tapi kembali kepada Dedek Lesti, mungkin masyarakat kita semua tidak melihat kondisi psikologis seorang istri itu. Bagaimana seorang istri itu yang sudah memiliki anak kan itu, ketika terjadi perceraian, ini akan dampaknya itu akan jauh lebih menyakitkan daripada hari ini beliau memaafkan dengan besar hati suaminya, namun dengan satu konsekuensi. Dalam Islam itu dikenal dengan rujuk bersyarat. Jadi walaupun ini belum namanya rujuk bersyarat karena memang belum ada perceraian, sebagaimana video saya sebelumnya tentang sikot taklik talak itu, tapi Dedek Lesti bisa mengambil surat perjanjian atau pernyataan dari suaminya dengan perjanjian misalnya, ya perjanjian yang dengan persyaratan apabila saya melakukan kembali memukul atau menyakiti dan sebagainya itu, sebagaimana saya katakan sikot taklik talak itu ada di sana itu kalimat, dan mengadukan perihalnya kepada pengadilan agama. Kalau ini nanti bisa saja Dedek Lesti itu menyatakan tidak perlu lagi melalui misalnya ke pengadilan agama, automatically dengan dia melakukan kekerasan kembali akan jatuhlah talak terhadap Dedek Lesti itu. Walaupun secara proses administrasi Dedek Lesti pasti akan tetap ke pengadilan agama kalau misalnya Rizky Bilar kembali mengulangi perbuatannya yang sangat dibenci Allah, bahkan dibenci oleh makhluk, yakni melakukan kekerasan terhadap istri yang dia sayangi, yang dia cintai. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah, bahkan satu hadis riwayat Muslim itu mengatakan tidaklah Allah menambah bagi seseorang itu dengan memberi maaf pada saudaranya, ya, pada saudaranya ini
terkecuali Allah akan memberi kemuliaan kepada seseorang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, hadis riwayat Muslim. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi dilema kita bangsa hari ini yang dikenal dulu dengan bangsa yang beradab, bangsa yang sopan santun, bangsa yang pemaaf, bangsa yang saling bekerja sama, yang rukun, damai, tipe Slero dan sebagainya, itu yang memang dirangkum dalam Pancasila. Tapi hari ini dengan case misalnya Dedek Lesti ini kita melihat betapa ya, kita melihat bukannya orang itu memuji atau memuliakan Dedek Lesti karena mampu memberi maaf kepada suaminya, memaafkannya, dan ini bisa tetap merukunkan rumah tangganya. Dan ini ya mudah-mudahan kepada Rizky Bilar juga akan menjadi pelajaran yang paling berharga, karena kadang-kadang kalau tidak kejadiannya seperti ini, mungkin Rizky Bilar itu akan mengulang dan kembali. Dan setan itu memang selalu menggoda supaya bagaimana manusia itu tidak rukun, manusia itu cerai-berai, manusia itu bermusuhan. Tapi dengan pembelajaran seperti ini, saya yakin mungkin Rizky Bilar akan menjadi pelajaran berharga, apalagi usianya yang cukup muda. Seharusnya memang para konstituen, para penggemar, para pecinta, para netizen itu cenderunglah bahwa ini menyangkut dua rumah tangga, dua keluarga yang memang kalau masih bisa dimaafkan, kenapa tidak, sehingga keluarga ini bisa rukun, adem ayem. Kita ingat akan ada satu hadis yang diriwayatkan Abu Daud yang mengatakan bahwa pahala yang lebih utama itu dari derajat puasa, dari derajat sholat, dari derajat sedekah apa? Ya, ini ketika kita bisa mendamaikan orang yang sedang berselisih paham atau bertikai atau yang diambang kehancuran bercerai-berai. Kata Nabi ini ya, dari riwayat Abu Daud ini lebih tinggi, lebih utama derajatnya. Dari apa? Dari puasa, dari sholat, dan dari sedekah. Mudah-mudahan kita bisa memberi pembelajaran kepada kita dengan peristiwa Lesti dan Bilar ini. Sangat banyak sebenarnya hikmah pembelajaran kepada suami-suami supaya jangan mengulang akan melakukan seperti ini, karena setidak-tidaknya walaupun sudah dimaafkan, hari ini bagaimana konsekuensinya terhadap Rizky ketika dia tidak lagi bisa tampil di beberapa media, di acara-acara talk show dan sebagainya, yang tentunya ini juga akan menjadi satu cemoohan, satu nilai moral yang tidak baik lah bagi Rizky Bilar ini. Dan ini menjadi pembelajaran kepada rumah tangga yang baru, yang kaum milenial, yang berumah tangga baru setahun, 2 tahun, yang ini memang untuk menyatukan dua visi atau dua manusia yang berbeda ini memang perlu waktu lah. Tapi intinya maka doa kita itu Allahumma ja'al buyutana ya sakinatam mawaddatam warahmah. Maka ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami ini rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah itu ada ketenangan di sana. Mawaddah warahmah penuh kasih sayang, penuh cinta kasih, sehingga rumah tangga itu menjadi adem ayem, bukan saling menjatuhkan, tapi bisa saling menutupi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.